Hai semua, selamat datang di channel YouTube saya. Karena ini video pertama, jadi saya mau memperkenalkan diri. Nah, nama saya Media Ariandini. Saya ibu dua anak. Anak yang pertama usia 3 tahun 10 bulan, yaitu laki-laki. Dan anak kedua juga laki-laki, alhamdulillah, usia 2 tahun 2 bulan. Nah, saat ini saya dan keluarga tinggal di Bangkok. Ini udah tahun kelima kami tinggal di sini. Karena kebetulan suami saya dinas di Bangkok. Nah, saya mau sedikit cerita tentang sejarah hidup saya. Jadi, saya menyelesaikan S1 saya di Institut Teknologi Bandung, yaitu tahun 2002 dan lulus di tahun 2007. Itu jurusannya Teknik Sipil ITB. Sedikit sejarah, sebenarnya saya lulus SMA itu tahun 2000. Nah, saat itu saya SMA di Lampung, di kota Bandar Lampung. Nah, emang dari sejak kelas 3 SMA saya punya motivasi untuk kuliah di Bandung, terutama Institut Teknologi Bandung. Kenapa? Karena kebetulan kakak saya sudah terlebih dahulu kuliah di Bandung, ya di Institut Teknologi Bandung itu. Kemudian membuat saya jadi mengenal tentang ITB dan membuat saya termotivasi untuk ikut dengan kakak saya gitu ya. Tapi di tahun 2000 ternyata takdir berkata lain, saya gagal di UMPTN. Sempat juga sedih beberapa minggu, tapi kembali bangkit dan saat itu saya putuskan untuk ambil bimbingan belajar. Sebenarnya orang tua saya sempat menawarkan atau mau kuliah di tempat yang lain seperti itu. Walaupun saya tahu itu sangat memaksakan karena kondisi keluarga, keuangan keluarga juga kalau kami tidak kuliah di negeri tidak memungkinkan gitu. Jadi saya pikir baiklah setahun saya mau coba lagi. Nah, kebetulan bimbingan belajarnya itu di belakang ITB. Jadi ada motivasi saat itu. Karena seringnya berinteraksi dengan mahasiswa ITB, baik itu kakak saya, teman-teman kakak saya atau orang-orang di perpustakaan ITB karena saya sering belajar di sana saat itu. Jadinya saya tertantang lagi untuk ikut. Nah, akhirnya saya nyoba lagi di tahun 2001. Tapi saat itu saya nyoba pilihan pertama saya ambil ITB. Kemudian pilihan kedua saya ambil Unpad. Nah, ternyata yang lulus di pilihan kedua, alhamdulillah. Ya, jadi saya masuk di Unpad. Ya, kebetulan waktu itu di Jatinangor, jurusan ilmu keperawatan. Nah, alhamdulillah bertemu dengan banyak teman dan memberikan sesuatu yang baru juga dengan saya. Tapi tetap masih terpendam keinginan untuk masuk ITB. Nah, jadi selama 1 tahun itu saya tekuni untuk kuliah di Unpad. Nah, jadi setiap hari saya pulang pergi dari Bandung, Jatinangor. Dan itu pada saat itu tidak memungkinkan buat saya ya kos terpisah dari keluarga saya karena ya secara finansial juga kami belum berkecukupan seperti itu. Kemudian mungkin ada satu kesan yang sampai sekarang kalau ingat saya, teman saya tuh ingat tentang keranjang kue seperti itu ya. Jadi setiap hari, setiap pagi itu saya selalu mengambil kue-kue di sekitar tetangga saya. Kemudian saya bawa dengan keranjang, saya bawa dengan bis untuk dijual di kampus seperti itu. Jadi kenapa saya terpikir jualan kue gorengan seperti itu? Karena saya lihat posisi kampus saya itu sedikit jauh dari kantin. Jadi saya melihat ada peluang nih karena setiap habis perkuliahan tidak mungkin kami ke kantin
dan balik lagi gitu ya, kan itu menghabiskan waktu. Jadi di situ saya terpikir untuk berjualan gorengan, dan ternyata alhamdulillah dan itu laku gitu ya. Jadi biaya kuliah dan transportasi dan sebagainya itu bisa tercukupi dari biaya jualan kue itu seperti itu. Nah, itu saya jalani selama 1 tahun. Nah, kemudian di tahun 2002, nah sebenarnya 1 tahun itu saya sudah menikmati ya dengan perkuliahan saya. Tapi saya tetap merasa ada sesuatu yang ganjil situ ya, mengganjal lah ya. Kenapa? Karena masih ada satu kesempatan untuk SPMB lagi. Jadi saya merasa kalau saya tidak ikut, saya belum memaksimalkan ikhtiar saya. Akhirnya saat itu saya ikut lagi, dan kebetulan banyak juga teman seangkatan saya yang waktu itu ingin ikut lagi gitu. Jadi kita bersama-sama gitu ya, ambil formulir pendaftaran ke Bandung gitu. Dan alhamdulillah di ujian ketiga ini ternyata takdir berkata saya lulus gitu ya ke ITB, dan jurusannya saat itu teknik sipil. Nah, kalau ditanya kenapa saya ambil teknik sipil, sebenarnya saya juga bingung gitu ya, karena sesungguhnya teknik sipil itu saya tulis itu ketika sedang antri pengembalian formulir SPMB gitu ya. Jadi saya juga kurang paham itu apa itu teknik sipil awalnya. Jadi memang saya lillahi ta'ala gitu ya, saya ambil aja gitu ya, ternyata malah lulusnya di teknik sipil. Ya mungkin itu juga jadi bagian takdir saya seperti itu. Ya seperti itulah, jadi pengalaman selama mencoba SPMB sudah sampai 3 kali juga. Jadi satu hal yang ingin saya tekankan bahwa memang dalam hidup itu perjuangan itu tidak akan membohongi hasil gitu ya. Nah, langsung lanjut ketika masa setelah saya lulus ya. Jadi saya lulus di tahun 2007. Nah, sampai tahun 2017 itu saya habiskan waktu untuk di dunia profesional kerja gitu. Kebetulan saya aktif di dunia oil and gas sebagai offshore structure engineer. Nah, di sana dengan pekerjaan saya juga itu yang membawa saya pertama kali naik pesawat gitu, dan keliling beberapa negara. Dan yang paling lama saya di Singapura, yaitu sekitar 4 tahun. Nah, di Singapura itu saya juga bekerja di dunia oil and gas ya, mulai dari di consultant engineering, dan saya pernah juga di kontraktor oil and gas gitu. Nah, tentunya dunia kerja juga memberikan banyak sekali pembelajaran untuk saya gitu, terutama dengan tercukupinya finansial saya dan keluarga seperti itu. Dan bahkan ketika saya belum berumur 30 tahun, saya sudah mampu membeli rumah, apartemen, bahkan mobil segitu, dan saya juga bisa menyekolahkan adik-adik saya sampai lulus kuliah seperti itu, alhamdulillah. Nah, tapi tetap ya selalu terpikir di saya waktu itu, saya ingin bebas finansial. Karena waktu itu kerjaan saya terlalu hektik ya, terlalu sibuk. Yang terpikir saya bagaimana menjalani bisnis itu, karena saya pengen pada suatu saat saya tidak tergantung sama kerjaan gitu. Tapi akhirnya saya mulai bisnis saat itu sambil kerja, mulai bisnis dengan adik-adik saya. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi yang bisa saya lakukan yaitu sebagai investor. Nah, ternyata kalau bisnis itu kita tidak terjun langsung itu bahaya juga gitu, karena yang terjadi adalah kita tidak bisa memonitor langsung apa yang terjadi gitu kan ya. Jadi yang justru saya mengalami banyak sekali kerugian karena menjadi investor itu. Jadi sampai di tahun 2009 harus membayar banyak hutang gitu ya, karena bisnis adik saya jatuh gitu. Jadi kembali saya jadi pembelajaran untuk saya, ternyata untuk bisnis itu emang perlu waktu gitu, perlu niat dan tekad
Jadi bagaimana kita bisa memberikan waktu kita untuk bisnis itu sendiri gitu. Jadi itu jadi pembelajaran tersendiri buat saya ya. Nah, kemudian pada tahun 2015, nah ini tahap di mana saya menikah. Nah, saat itu usia saya sudah 33 tahun dan tentunya tidak muda lagi untuk ukuran wanita Indonesia ya. Dan akhirnya saya bertemu dengan jodoh saya, yaitu suami saya. Beliau warga negara asing, New Zealand ya. Kemudian kita menikah di akhir 2015 dan sejak itu kami tinggal di Bangkok ini. Tapi saya sempat pulang pergi Bangkok, Jakarta karena masih ada kerjaan ya. Jadi selama 2 tahun saya masih sempat pulang pergi. Tapi di tahun 2017 akhirnya saya putuskan untuk benar-benar menetap di Bangkok. Nah, ternyata saya adalah tipe yang aktif gitu. Jadi ketika saya keluar dari kerja dan ikut suami, saya tetap ingin mencari sesuatu yang bisa membuat saya lebih bersemangat dan mengaktualisasikan diri saya. Walau saya juga sibuk ya, karena saat itu saya udah punya anak pertama. Tapi saya ingin melakukan sesuatu yang lebih saat itu. Jadi saya terpikir lagi dengan cita-cita saya bahwa saya ingin free finansial pada suatu saat lagi. Akhirnya saya tertarik dengan bisnis. Nah, akhirnya dari sana saya mulai mencari sempat juga ya mencoba ini, mencoba itu gitu. Pokoknya ganti-ganti dulu awal-awal itu ya. Jadi benar-benar masih random karena memang waktu itu juga pengalaman juga belum banyak gitu ya. Tapi saya sempat mengalami di mana saya harus keluar masuk pasar, mencari survei gitu ya, survei mencari produk gitu, mencari supplier. Jadi itu sesuatu yang memorable juga buat saya. Dan sampai akhirnya sekarang sudah ada, alhamdulillah kami sudah ada online shop, yaitu kita beri nama BBQ. Kemudian juga muncul ada yang namanya BBQ Factory. Dan kemudian juga alhamdulillah untuk kuliner kita punya pelengkap rasa ID. Jadi bedanya apa BBQ dengan BBQ Factory? Kalau BBQ itu lebih ke produk-produk yang middle class. Kami punya produk-produk yang middle class, mungkin bisa dilihat juga di Instagram kami. Kalau yang BBQ Factory itu mungkin produk-produk yang lebih ringan di kantong gitu. Jadi siapapun bisa memiliki gitu. Demikian ya, saya juga ingin berbagi, sharing, dan semoga dengan ada channel ini saya bisa lebih memaksimalkan sharing saya kepada rekan-rekan. Dan tentunya nanti ke depannya saya ingin sharing ya seputar bisnis. Kemudian saya juga sharing tentang masalah education untuk anak saya. Kebetulan saya tinggal di luar negeri, jadi mungkin nanti saya ada traveling, ada kuliner juga. Jadi jangan kemana-mana, terus support saya. Semoga saya bisa memberikan tontonan-tontonan yang bisa bermanfaat ke depannya. Terima kasih.